Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita sampai di hadis ke-22. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu as-salawatil maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannata qala na'am rawahu Muslimun. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, bagaimana pendapatmu jika aku mengerjakan sholat yang diwajibkan dan aku berpuasa Ramadan? Aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Aku tidak melakukan lebih dari itu. Apakah aku akan masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian diterangkan oleh Imam Nawawi, wa makna haramtul harama istanabtuhu. Ya, wa makna ahlaltu halala fa'altuhu mu'takidan hillahu. Ya. Arti dari mengharamkan yang haram adalah aku menjauhi perkara haram. Menjauhi semua perkara yang diharamkan. Sedangkan makna aku menghalalkan yang halal adalah aku mengerjakan semua yang dihalalkan dengan meyakini kehalalannya. Nah, ya. Hadis ini hadis yang sangat agung yang menunjukkan beberapa perkara besar yang merupakan rahmat dan kemudahan dari Allah untuk kita semuanya. Nah, yang perlu ditegaskan di sini ucapan makna haramtul harama istanabtuhu. Ya, jadi aku mengharamkan yang haram diartikan tadi apa? Aku menjauhinya. Nah, aku menghalalkan yang halal
diartikan apa? Aku mengerjakannya. Nah, maka di sini ada hal yang sesungguhnya lebih mendasar, yaitu apa? Mu'taqidan khillah, yaitu dengan meyakini kehalalannya. Jadi yang sangat penting adalah keyakinan seseorang terhadap perkara yang halal maupun perkara yang haram. Gitu. Jadi aku mengharamkan yang haram artinya apa? Aku meyakini bahwa perkara yang diharamkan itu adalah haram. Nah, kemudian baru dia menjauhi. Nah, karena seseorang bisa jadi dia tidak melakukan zina. Tapi kalau kemudian dia tidak meyakini bahwa zina itu haram, maka nggak ada artinya. Gitu. Sama misalnya aku menghalalkan yang halal. Itu dimaksudkan adalah apa? Aku meyakini bahwa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya adalah halal. Meskipun mungkin kita belum mampu untuk mengerjakannya. Nah, maka sebagaimana kita lihat misalnya orang-orang munafik. Mereka mengerjakan sholat. Bahkan mereka ikut berjihad, tetapi mereka tidak meyakini hal tersebut sebagai kewajiban. Ya. Maka penafsiran dari penulis ini penafsiran yang kurang lengkap. Nah, terlebih kita juga tidak mengetahui semua semua yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka prinsipnya adalah apa? Apa yang dihalalkan kita yakini itu adalah halal. Apa yang diharamkan kita yakini bahwa itu adalah hal yang diharamkan. Baik. Kemudian al-ikhwah rahimakumullah, kalimat yang diucapkan oleh Rasul, jawabannya adalah na'am. Maka di sini sebetulnya di dalam setiap jawaban hakikatnya ada pengulangan terhadap pertanyaan. Ya, tadi kan orang tadi bertanya, bagaimana jika aku mengerjakan sholat yang diwajibkan, sholat 5 waktu. Aku berpuasa Ramadan. Aku menghalalkan yang halal, aku mengharamkan yang haram. Apakah aku akan masuk surga? Rasul menjawab, iya. Ya. Nah, di situ sebetulnya ada kalimat, cuman tidak disebutkan. Ya. Jadi jawabannya adalah apa? Iya. Ya. Jika engkau mengerjakan sholat 5 waktu, engkau puasa Ramadan, engkau menghalalkan yang halal, engkau mengharamkan yang haram, engkau masuk surga. Diulang kan dalam jawaban. Cuma ini nggak disebutkan. Karena biasanya orang sudah memahami dari jawaban yang singkat itu. Sama misalnya ketika kalian ditanya, siapa namamu? Engkau menjawab Muhammad. Itu sebetulnya ada kata yang tidak disebutkan. Itu apa? Namaku Muhammad atau Muhammad namaku. Kan begitu. Cuman orang sudah bisa paham dengan kata atau jawaban Muhammad. Nah, jadi ini
salah satu dari apa? Kaidah berkenaan dengan jawaban atas suatu pertanyaan. Jadi mesti ada pengulangan meskipun kadang tidak disebutkan. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, mengapa dalam hadis tersebut tidak disebutkan tentang zakat dan haji? Ya. Kenapa dicukupkan dengan apa? Salat dan puasa Ramadan. Ya tentunya syahadat sudah tercakup di dalamnya karena yang bertanya ini seorang muslim. Nah, kita bisa menjelaskan kenapa tidak disebutkan zakat dan haji karena sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Ada kemungkinan yang bertanya itu rajulun miskin, ya, orang miskin. Sehingga dia tidak kena kewajiban apa? Zakat dan haji. Gitu. Sehingga dua perkara itu gugur kewajiban atas dirinya. Nah, jadi orang itu tidak punya harta sehingga tidak kena kewajiban zakat, atau dia tidak punya kemampuan sehingga tidak terkena kewajiban untuk haji. Nah, kemudian dari hadis ke-22 ini kita bisa simpulkan beberapa perkara, ya. Yang pertama, hadis ini mengisyaratkan, ya, mengisyaratkan tentang perbedaan tingkat keimanan manusia. Dari mana diambil? Ya, diambil dari kalimat apa? Walam azid ala dzalika syai'an. Aku tidak menambah lebih dari perkara itu. Nah, maka dari sini kita bisa melihat, ya, ada orang itu yang keimanannya tinggi sehingga dia menanyakan sesuatu yang sangat utama, tidak sekedar perkara-perkara yang wajib semata. Dia tanyakan juga masalah-masalah nafilah, perkara-perkara yang sifatnya nafilah. Nah, tapi di sini orang yang bertanya ini dia mencukupkan dengan perkara yang wajib. Kalau aku hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, apakah aku masuk surga? Tentu keimanan orang ini berbeda dengan orang yang bertanya tentang sesuatu yang sempurna, berkenaan dengan perkara yang wajib ataupun perkara yang mustahab, yang nafilah. Ini faedah pertama. Dan ini merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah, kemudian faedah yang kedua, perhatikan, al-ikhwah rahimakumullah, hendaknya penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu itu perhatian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada gurunya. Meskipun yang bertanya bukan dirinya, mungkin temannya bertanya, dia harus perhatian karena di situ dia akan mendapatkan manfaat.
Ya. Lihat di sini ya. Jabir radhiyallahu taala anhuma menceritakan ada laki-laki bertanya kepada Rasul. Ini menunjukkan bagaimana perhatian beliau radhiyallahu taala anhuma terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seseorang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya masing-masing kita juga demikian, ya. Ketika kita belajar, hendaknya kita apa? Memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada guru kita. Ya, kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Jangan sampai kita itu yang bertanya kan fulan. Nah, itu. Tidak. Kemudian yang ketiga, dibolehkan seseorang itu mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang wajib. Ya misalnya apa? Ya sholat ya sekedar 5 waktu. Puasa ya di Ramadan saja. Zakat ya zakat yang wajib saja misalnya. Boleh seperti itu. Akan tetapi alaihwah rahimakumullah, yang paling afdol, yang paling utama tentunya adalah apa? Kita melakukan perkara-perkara yang wajib ditambah dengan perkara-perkara yang mustahab. Ya. Perkara-perkara nafilah. Karena amalan-amalan nafilah ini faedahnya banyak banget. Misalnya sholat. Ya, sholat sunnah itu diantaranya berfungsi menutupi kekurangan yang terjadi dalam sholat fardu. Gitu. Dan banyak lagi faedah-faedahnya. Ya, jadi sekali lagi kita tegaskan, ya, meskipun boleh seseorang itu mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang wajib, akan tetapi apa? Yang afdal adalah ketika terkumpul pada diri kita perkara yang wajib dan perkara nafilah. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menunjukkan tentang kedudukan perkara-perkara yang wajib. Ya. Bahwa seseorang yang mencukupkan diri dengan mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan dia istiqomah padanya, itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya, jadi ini keutamaan perkara-perkara yang wajib. Nah, kemudian yang berikutnya, alaihwah rahmatullah, seorang guru harus benar-benar memperhatikan keadaan murid-muridnya. Ya. Orang yang berilmu itu harus betul-betul memperhatikan kondisi manusia. Ya. Tidak boleh dia mengharuskan manusia hanya pada satu keadaan saja. Jadi ingat ya, alaihwah rahimakumullah, bahwa manusia itu memiliki perbedaan-perbedaan. Secara fisik berbeda, misalnya laki dan perempuan berbeda. Kemudian secara keilmuan, secara harta, secara kecerdasan, tempat tinggal, kondisi berbeda. Maka tidak boleh kita mengharuskan manusia itu dalam satu keadaan yang sama. Masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Maka lihat di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan pengarahan kepada seseorang sesuai dengan keadaannya. Ya. Karena di sini tadi apa? Ketika orang itu bertanya, apakah dengan mengerjakan yang wajib-wajib tidak lebih dari itu aku akan masuk surga? Lihat Rasul jawab, iya. Karena Rasul tahu keadaan dia ya seperti itu. Bahkan ketika orang itu tidak menyebutkan apa? Zakat dan haji. Rasul jawab, iya kamu akan masuk surga. Kenapa? Rasul tahu. Ya. Maka di sini hendaknya masing-masing kita memperhatikan ya kondisi manusia. Kita tidak bisa memaksakan manusia itu dengan satu keadaan yang sama. Ya. Maka kita akan menjadi bijak. Mungkin ada orang yang misalnya dia orang itu terbiasa melakukan puasa-puasa sunnah. Maka dia nggak boleh mengharuskan manusia untuk seperti dirinya. Berpuasa sunnah. Ya, sebagaimana dia nggak bisa. Karena mungkin orang lain itu tidak punya kemampuan. Gitu. Jadi nggak boleh. Orang tuh seperti saya. Begini-begini. Nggak bisa. Karena kondisinya berbeda-beda. Nah, maka hendaknya kita mengarahkan manusia kepada hal yang membawa kebaikan untuk diri mereka. Sesuai dengan keadaan mereka. Ya, karena bisa jadi seseorang itu berat atau tertutup dari satu amalan. Tapi Allah bukakan untuknya pintu-pintu amalan yang lainnya. Ada salah seorang ulama menyatakan bahwa pintu-pintu amalan itu sebagaimana pintu-pintu rezeki. Ya kan? Kan enggak bisa kita memaksakan orang untuk kerja. Ayo semua jadi petani, ayo semua jadi pedagang. Enggak. Orang punya keahlian yang berbeda-beda. Silakan dia cari rezeki sesuai dengan keahliannya. Maka kita juga demikian. Kita hasung manusia untuk beribadah, beramal sesuai dengan keadaan dirinya. Mana yang paling mudah, mana yang paling memungkinkan untuk dia kerjakan. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, hal yang sangat penting bagi seorang guru atau orang yang berilmu, tidak membuat manusia putus asa. Lihat Rasul SAW ketika orang tadi mengatakan, saya hanya akan mengerjakan sholat wajib, puasa wajib. Saya akan halalkan yang halal, saya haramkan yang haram. Tidak lebih dari itu. Apakah saya masuk surga? Rasul tidak mematahkan orang ini. Tapi Rasul kasih jawaban yang menggembirakan. Yang memotivasi. Ya, kamu akan masuk surga kalau istiqomah di atas perkara itu. Ya. Maka kita juga demikian, Alaikwah. Mungkin ada murid kita yang mungkin setoran hafalannya berat, sulit. Jangan kamu ini kayaknya nggak bakat ngafal ini kamu ini. Udah kamu pensiun aja. Nah, kamu nyangkul aja. Jangan. Masya Allah. Ya. Kasih motivasi. Ya. Berikan harapan-harapan. Kamu ini Masya Allah. Ya mungkin hari ini kamu hanya bisa menghafal satu ayat. Tapi kalau kamu istiqomah, dalam waktu sekian lama kamu akan hafal Quran. Kan begitu mestinya. Ya. Jangan dipatahkan. Ya. Dan ini yang sering terjadi tanpa disadari. Banyak orang tua, banyak guru itu mematahkan semangat murid-muridnya.
atau anak-anaknya. Ya, maka hendaknya kita memberikan harapan-harapan. Baik, kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan agama Islam. Di mana Islam itu memberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Islam tidak memaksa kaum muslimin untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal seperti ini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu senang memudahkan dan Allah tidak suka untuk memberatkan. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga mewasiatkan kepada para sahabat, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan, jangan dipersulit. Nah, baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa yang memiliki hak untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang berhak menentukan ini halal, ini haram adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian sekali lagi yang sangat penting adalah keyakinan tadi. Ya, meyakini kehalalan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, meyakini keharaman apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, baik. Kemudian al-ikhwah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang tadi sekedar mengerjakan perkara-perkara yang wajib saja. Ya, dia tidak mengerjakan perkara-perkara yang nafilah. Tapi sekali lagi, jangan kemudian kita salah memahami hadis ini sehingga merasa apa? Oh sudah kalau gitu kita ngerjakan yang wajib-wajib aja, kita nggak usah mengerjakan hal-hal yang nafilah. Nah, ya tentu beda ya, beda. Kalau tadi orang tadi yang bertanya itu dia dapat jaminan dari Rasul, iya kamu masuk surga. Sedangkan kita ya, amalan-amalan yang wajib yang kita kerjakan tidak ada jaminan apakah diterima atau tidak. Gitu. Maka tentu kita membutuhkan amalan-amalan tambahan yaitu dari amalan-amalan nafilah. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala terus menjadikan kita istiqamah di atas syariat Islam. Dan saya mohon maaf untuk malam ini tidak ada pertanyaan ya, karena saya ada acara juga. Ya, mungkin dari saya cukup, waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Nah, Alhamdulillah, demikian pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ahmad Hafizullah Ta'ala, syarah hadis, penjelasan hadis ke-22 dari Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian karena tidak ada pertanyaan di malam hari ini, kita persilahkan untuk kita tutup pelajaran malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Izin keluar. Assalamualaikum.